satu pun ibadah yang mana ibadah tersebut kalau belum dilakukan mendapatkan pahala. Harus dikerjakan dulu barulah dapat pahala. Tapi yang namanya majlis taklim baru saja niat, baru niat saja belum berangkat, itu sudah dicatat pahala. Walaupun misalnya nggak jadi karena halangan. Niat mah sudah benar-benar mau berangkat, pas pada waktunya ada halangan mendesak yang tidak diduga, tetap mendapatkan pahala hadir ke majlis taklim. Dan juga tidak ada ibadah yang mana ibadah itu kalau belum dikerjakan tidak menjadi penghapus dosa bagi pelakunya, hanya menuntut ilmu saja. Karena dikala seseorang berniat mau menghadiri majlis taklim akan diampuni oleh Allah seluruh dosa. Karena setiap langkah orang yang berangkat ke majlis taklim akan diberikan 10 pahala, akan dihapuskan 10 kejelekannya, dan akan diangkat 10 derajat. Satu langkah saja mengandung 3 macam. Diberi 10 pahala, dihapus 10 kesalahan, dan diberikan 10 derajat. Satu langkahnya. Maka tinggal dikalikan saja sejauh mana jarak kita ke majlis taklim. Maka kalau paham seperti itu, semakin jauh jarak rumah kita ke majlis taklim, semakin banyak untung yang kita dapat. Nah, bagaimana saya kalau ingin mendapatkan pahala sedangkan majlis taklim dengan rumah saya dekat, mudah saja, keliling dulu. Keliling dulu. Cuman kelilingnya jangan hanya sekedar keliling, siapapun yang dijumpai diajak. Gitu. Siapapun yang dijumpai diajak. Duduk majlis taklim, cuman begitu saja sambil lewat, gitu. Nah, itu akan double juga. Selain jarak jauh juga mendapatkan pahala dari semuanya. Nah, itulah makanya sangat sulit kalau sudah bicara majlis taklim itu sangat sulit untuk berkembang. Kecuali ya majlis taklim yang ada embel-embel lain atau ada unsur-unsur lain, nah itu pasti banyak. Jamaahnya. Kalau benar-benar murni mengkaji hukum, murni membenahi diri, murni membenahi bidang ibadah, itu sulit. Ya karena sering disampaikan 99 dibuka, yang satu ditutup. Kita lanjutkan kajian dari masalah masih salah satu syarat sahnya sholat, yang mana sudah tersampaikan syarat sahnya wudu, rukunnya wudu. Sekarang yang akan dibahas wa yusanu lil mutawaddi tasmiyatu awaluhu ay awalul wudu lil itba wa afaluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim wa tajibu inda Ahmad wa yusanu qablaha at-ta'awudhu wa ba'daha asy-syahadatani walhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wa yusanu liman tarakaha awalahu ayat biha asma'ahu qablan bismillahi awalihi wa akhirih. Berikutnya di sini akan menjelaskan tentang sunnahnya berwudu. Dan sunnah wudu ini kalau dibahasa lainkan berarti adab dikala sedang melakukan itu. Maka adab sopan santun, karena innamal istu ikanima makarimal akhlak, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka layu samu bipi'lil maksiat wa yusamu bitarkil adab. Nabi katakan seseorang dikala bermaksiat tidak terlalu parah divonis dosanya, tapi apabila seseorang sudah meninggalkan adab, maka itu adalah dosa terbesar. Padahal
dengan melakukan maksiat itu sudah dosa besar gitu. Dengan melakukan maksiat sudah dosa besar. Ternyata ada yang lebih besar dari tarapan bermaksiat, yaitu dikala kita meninggalkan adab. Maka adab terbagi dua, hablum minas dengan hablum minas. Sangkutannya dengan sesama manusia, umumnya dengan seluruh makhluk Allah, dan dengan hablum minas, sangkutannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruhnya itu sudah disusun bab-babnya. Akhlak dengan sesama manusia harus bagaimana, yang sebaya umur, yang umurnya lebih tua dari kita, yang umurnya lebih muda dari kita, kepada orang tua, kepada guru, itu semua sudah diatur oleh agama bagaimana cara menempatkan adab kita tergantung siapa yang kita hadapi. Kalau hablum minallah berarti sangkutannya dikala kita sedang melakukan ibadah, maka benar-benar ibadah itu harus benar-benar rapi, memakai aturan hukum. Walaupun definisi daripada sunnah itu walam anas sunnatu wa tatawwu wa naflu wa madduhu wal hasanu wal marahibu. Berarti ada empat sunnah atau kalau sangkutannya dengan sholat hanya empat kan dulu disampaikan. Kalau sangkutannya dengan sholat sunnah hanya empat bahasa, naflun, masnunah, mandubun, dengan waktu menjelaskan bab bodoh dulu. Jadi haram bagi orang yang mempunyai banyak utang sholat mengerjakan sholat nafilah. Konteks pembahasannya dulu begitu. Sehingga sholat sunnah yang mana yang diharamkan bagi orang yang banyak utang sholat fardu, maka diperinci yaitu ada sholat sunnah tergolong nafilah, ada sholat sunnah tergolong masnunah, ada sholat sunnah tergolong tatawu, ada sholat sunnah tergolong mandub. Nah, yang diharamkan dikerjakan bagi orang yang banyak kodok karena dianjurkan seluruh waktunya itu harus dihabiskan untuk mengerjakan kodok. Karena perintahnya seperti itu sehingga diharapkan untuk mengerjakan sholat sunnah supaya tidak menyita waktu untuk mengerjakan kodok. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan sholat sunnah yang mana? Maka yaitu yang diharamkan itu sholat sunnah nafilah. Nafilah bahasa lainnya yaitu sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak itu tidak terkait waktu, tidak terkait momen, dan tidak terkait apapun. Murni sholat sunnah. Hanya mengisi waktu saja. Dan itu para wali itu pasti begitu, mengisi malam-malam itu. Nah, kalau di konteks sholat sunnah nafilah hanya 4. Tapi kalau konteks sunnah secara umum ada 6 bahasanya. Sunnah, tatawu, naflun, mandubun, hasanun, marjibun. Yang mana semuanya ini mayusabu ala bihi wala yu'aqibu ala tarkihi. Jadi yang dinamakan 6 tadi termasuk yang 4 tadi juga. Apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, apabila ditinggal tidak menjadi dosa. Nah, itu hukum dari sunnah. Beda hukum wajib, fardu, rukun, lazim, beda itu mah. Mayusabu ija pahala, wayasamu ija tarokan. Mendapatkan pahala apabila dikerjakan, mendapatkan dosa apabila ditinggalkan. Itu yang wajib. Kalau yang sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak menjadi dosa. Itu yang sunnah.
Mana sunnahnya dikala kita berwudu? Faija farogta, apabila kalian sudah beres mengeluarkan kotoran, ya mungkin sebelum wudu kita biasanya kan buang dulu air, kencing lah dan sebagainya. Maka kalau sudah beres dari membuang kotoran-kotoran, sunnah di dalam berwudu itu mustaqbilal qiblah, yaitu menghadap kiblat. Satu. Kalau tidak memungkinkan menghadap kiblat, minimal membelakangi. Kalau tidak menghadap, membelakangi. Nah, itu sunnah di dalam melaksanakan wudu. Pertama menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan, disunahkan membelakangi kiblat. Majlis lil wudu. Kedua, sunnahnya dikala akan melaksanakan wudu itu dalam posisi duduk, sunnahnya. Maka sebagian masjid-masjid yang sudah paham akan ilmu agama dan sunnah-sunnah wudu suka menyediakan di tempat duduk gitu, yang dipakai keramik. Karena sunnahnya dalam berwudu itu dalam posisi duduk. Nah, kalau tidak ada tempat duduk dan tidak mungkin kita bawa kursi kemana-mana, itu kalau seandainya wudunya di mana-mana. Ya, kalau wudunya di rumah mah enak, menyediakan sengaja. Atau mesin-mesin yang memang sudah disediakan. Maka sunnah mau berwudu itu dalam keadaan duduk. Minimal jongkok. Sunnahnya itu minimal jongkok. Berarti selain posisi duduk atau selain jongkok itu sudah keluar dari sunnah. Nggak tahu hukumnya. Berarti hanya sekedar benang saja. Boleh saja. Cuma tidak mendapatkan pahala kesunahan. Karena hadisnya memerintahkan tidak kunta ila sholat pas bagi wudu. Apabila kamu akan mendirikan sholat, maka sempurnakan dulu wudu. Jangan sampai melakukan wudu asal-asalan atau terburu-buru. Karena banyak orang keliru karena tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, alih-alih karena takut ketinggalan berjamaah, kan gitu. Itu bukan sedikit kasus seperti itu. Takut ketinggalan berjamaah sehingga wudunya buru-buru, kan gitu. Nah, itu tanpa sadar sudah tertipu daya oleh iblis laknatullah. Karena harus dicamkan wudu itu salah satu syarat sahnya sholat. Kalau wudunya tidak sempurna, ya kesininya juga nanti tidak akan sempurna, gitu. Sholatnya pun tidak akan sempurna. Apalagi wudunya rusak, ya berarti otomatis sholatnya pun rusak. Maka sempurnakan wudu, jangan sampai alih-alih karena takut ketinggalan berjamaah sehingga wudunya besar. Lagian esensi atau substansi berjamaah itu apa, kan gitu. Jadi substansi daripada berjamaah itu kita ingin mendapatkan pahala berjamaah, kan gitu. Ingin mendapatkan pahala berjamaah, yang mana pahala berjamaah itu akan bernilai 27. Jadi satu sholat yang kita kerjakan, caranya dengan berjamaah akan bernilai seperti mengerjakan 27 kali sholat, begitu. Padahal satu waktu yang kita kerjakan, cuman dalam mengerjakannya dengan berjamaah, maka Anda akan mendapatkan nilai seperti mengerjakan 27 kali sholat. Nah, itu berjamaah itu begitu. Nah, karena substansinya seperti itu, dan di sebagian keterangan ada seseorang tergesa-gesa dari rumahnya buru-buru karena takut ketinggalan sholat berjamaah. Pada nyatanya begitu sampai ke masjid, ternyata yang di masjid sudah selesai.
mengerjakan sholat berjamaah. Maka karena dari rumah dia sudah berniat berjamaah, walaupun total ketinggalan, tetap pahala tidak dihilangkan, tetap mendapatkan pahala berjamaah. Jadi sempurnakan saja dulu wudunya, walaupun hanya ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, gitu. Jadi masbuk, biarkan saja, sempurnakan dulu. Jangan sampai tertipu daya oleh iblis laknatullah, supaya sholat kita nanti tidak sempurna, maka hembus-hembuslah di pikiran kita, di dada kita, wudunya nanti ketinggalan. Nah, gitu. Karena perintah hadisnya sempurnakan gitu. Nah, dan untuk mencapai kesempurnaan sebuah pekerjaan itu, yaitu harus tahu ilmu dan bagaimana kaifiah mengerjakannya, tata caranya. Nah, di sini kita sedang akan bagaimana mengkaji mengerjakan wudhu semaksimal mungkin sesuai hukum. Nah, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai hukum, barulah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dulu memasrahkan sebelum berusaha secara maksimal. Usaha dulu secara maksimal, baru hasilnya tawakkaltu ala Allah. Nah, pertama berarti menghadap kiblat. Kalau tidak mau berhadapi, kedua duduk minimal jongkok. Walaupun tidak duduk dan tidak jongkok, hanya boleh saja, cuman tidak mendapatkan pahala sunnah. Wa ba'daha wa yusanu ata'awudu. Berarti kita sudah siap tuh menghadap kiblat, duduk juga. Setelah dalam posisi duduk sudah menghadapi keran, maka bacalah di situ ta'awud. Ta'awud itu minta perlindungan kepada Allah. Dan itu pun sangat ditekankan oleh Allah di Al-Quran. Surat apa ya? Wa ija qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bunyi ayatnya begitu. Nah, itu Allah sendiri menekankan kepada kita, dan konteksnya di situ dikala kita mau membaca Al-Qur'an. Fa ija qara'tal Qur'ana. Dikala kamu akan membaca Al-Qur'an, fa ija qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Minta pertolonganlah kepada Allah minas syaitonir rajim, dari tipu daya setan yang dilarang. Di situ kita simpulkan pelajarannya. Dikala kita sedang membaca Quran saja, Allah tetap menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah. Itu hanya dalam konteks membaca, apalagi dalam konteks mengamalkan kandungan Al-Quran. Kayak gitu. Mengamalkan kandungan Al-Quran itu mana ya? Sholat, puasa fardu, sunat-sunatnya tidak ditinggal, silaturahmi. Nah, itu kan kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi apabila mempunyai anak, dimasukkan ke pesantren hafid, jangan cukup hanya Quran di otak saja. Pelajari lagi ilmu-ilmu lainnya, jangan sampai menjadi seorang hafid yang jahil. Apa maksudnya hafid jahil? Untuk Al-Quran ada di otaknya, gitu, tapi tidak paham hukum-hukum. Nah, gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi dilanjutkan setelah beres menghafal Al-Quran, dilanjutkan ke alim. Jangan hanya di pesantren hafid saja. Masukkan ke pesantren alim. Nah, di dalam mau membaca Al-Quran saja, Allah menghimbau kepada kita untuk berlindung dulu kepada Allah. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu pun menjadi kesunahan dikala kita mau berwudu, dan juga menjadi kesunahan dikala mau beraktivitas atau ibadah-ibadah yang lain.
Adapun teks dari ta'awudz itu banyak sekali. Ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada seperti itu. Bisa juga a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bisa seperti itu. Atau Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatini wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, bisa. A'udzubillahi samiyil alim minasyaitonirrajim, bisa. Itu bentuk-bentuk ta'awudz kepada Allah. Terserah yang mana saja. Cuman kalau lagi mau praktek ibadah, yang paling baik teksnya Robbi a'udzubika min hamajatis syaitani wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Itu yang lebih bagus. Adapun ta'awudz seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang konteks pekerjaannya yang terburu-buru atau sambil jalan atau bagaimana gitu. Maka ngambil yang pendek-pendek. Setelah ta'awudz wa ba'daha as-syahadatani, setelah itu membaca 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya semua kesunahannya dipraktekkan, maka benar-benar sempurnalah wudu yang dilakukan. Lantas setelah membaca 2 kalimat syahadat, membaca walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Doa berarti itu walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, itu bentuk-bentuk bacaan. Tadi berarti menghadap kiblat gerakan, duduk berarti gerakan. Bacaannya berarti ta'awudz 2 kalimat syahadat, terus membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Setelah itu, setelah bacaan-bacaan tadi, disunahkan wa yusannu lil mutawaddi'i tasmiyatun, disunahkan bagi orang yang mau berwudu membaca bismillah. Wa aqaluhu bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mendapatkan kesunahan, misalnya mau ngambil ringkas bismillah, nah itu sudah dapat. Yang lebih sempurna, ya disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Nah itu lebih sempurna. Dengan mengucapkan bismillah saja itu sudah mencukupi dan sudah mendapatkan pahala kesunahan. Tapi yang lebih sempurna, bereskan bacaan bismillah. Dihilafi Ahmad wa tajibu inda Ahmad, beda lagi menurut Imam Ahmad Hambali, mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beliau berfatwa wa tajibu, hukumnya wajib katanya membaca bismillah sebelum wudu. Tapi hanya mazhab Hambali saja yang mewajibkan bismillah dikala mau berwudu. Selebihnya Maliki, Hanafi dan Imam Syafi'i menghukumi sunnah membaca bismillah di kala mau berwudu. Bagaimana kalau seandainya wa yusanu liman tarakaha awalahu ayatiya biha asna'ahu? Bagaimana membaca bismillah itu di awal lupa? Ingat-ingat sedang berjalan berwudu, di tengah-tengah sedang wudu. Maka ayat ya biha asna'ahu qailan bis, tidak menjadi masalah kalau seandainya bismillah di awal itu lupa, dibaca di tengah-tengah sedang berwudu, cuman ucapannya bismillahi awalihi wa akhirihi. Nah itu berarti pertama tadi paling pendek bismillah, yang lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya lupa membaca bismillah di awal, boleh dibaca di tengah-tengah, cuman ucapannya bismillahi awalihi wa akhirihi. Dan itu pun berlaku dikala kita mau makan lupa baca bismillah di awal, minum lupa,
di awal, dan pekerjaan yang lain ingatnya di tengah-tengah. Maka bacalah bismillah dengan kalimat tadi, bismillahi awalihi wa akhirihi. Lantas apa arti dari bismillahi awalihi wa akhirihi? Bismillahi dengan menyebut nama Allah, awalihi di awalnya, wa akhirihi dan di akhirnya. Dan bismillah itu dianjurkan kecuali di kala kita sedang sholat membaca Fatihah, hukumnya wajib. Tapi di luar membaca Fatihah di kala kita sedang sholat, bismillah itu hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Kenapa bismillah itu harus disertakan dari seluruh aktivitas kita yang baik-baik, bukan aktivitas yang jelek atau di tempat yang kotor? Karena tidak boleh mengucapkan bismillah atau kalimat-kalimat Allah dikala melakukan yang jelek atau di tempat yang kotor. Nah, di tempat yang kotor itu ya seperti di dalam kamar Nabi ada biasanya, atau sedang menyapu kandang kambing, sedang membersihkan kandang sapi. Bismillah dulu waktu mau nyapu itu tidak, karena tempat-tempat kotor. Boleh saja tapi di dalam. Karena hadisnya itu kullu jibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw ajjam aw astam. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah bahwa aktok maka akan terputus, au ajjam atau cacat, au azlam atau gila. Di awal ada penjelasan di sini. Wal makna ala kullin annahu naqisun wa qalilul barokah wa qilatul barokah fi kulli sayyin bihasbihi. Yang dimaksud dengan apabila kita mengawali aktivitas yang baik tidak diawali dengan bismillah, maka dibahasakan putus, dibahasakan borokan, dibahasakan gila. Maksud dari tiga kalimat itu apa? Abdar, aktor, dan ajjam. Wal makna ala kullin annahu naqisun. Satu, aktor itu bermakna akan berkurang pahala ibadah yang dilakukan. Wa qalilul barokah, dan akan sedikit keberkahan. Qillatul intifa'un nasi bihi wa qillatus sawabi alaihi. Kalau pekerjaan itu sifatnya sifat dunia, maka pekerjaan itu akan hilang keberkahannya. Kalau pekerjaan itu sangkutannya dengan ibadah, tidak diawali dulu dengan bismillah, maka akan terputus pahalanya. Gitu ya, contoh berwudu, begitu besar pahalanya, lantas tidak diawali dengan bismillah, sama sekali nggak ada bismillah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala berwudu. Nah, itu efek samping dikala tidak membaca bismillah. Dan bismillah yaitu dianjurkan di seluruh pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jelek atau di tempat kotor. Kakak si Jabalin seperti nyapu-nyapu kandang-kandang atau buang kotoran ayam. Balik bismillah.
atau maling atau ngintip dan sebagainya. Nah, itu mah bukannya mendapatkan pahala, itu double dosa. Double dosanya, satu maksiat, kedua yang membaca kalimat Allah dalam keadaan maksiat. Kalau niatnya tersengat biar dapat ampunan. Fayanwi biqalbihi wa yasmulu bilisanihi ma'a wal guslil kafaini. Oh, berarti tadi menghadap kiblat, duduk minimal jongkok, membaca ta'awud, 2 kalimat syahadat, membaca alhamdulillahilladzi ja'al ma'atawdo, terus membaca bismillah. Selanjutnya wasiwaku, sunah bersiwak. Bikuli fasmin, yang mana maksud siwak itu memakai sesuatu yang kasar. Wa afdaluhu al-aroku, yang lebih afdol yaitu memakai kayu arok, miswak. Nah, kayu siwak itu yang lebih afdol. Cuman kalau konteks siwak, silahkan memakai apa saja yang agak kasar. Cuman kalau bicara afdol, memakai yang emang diperuntukannya, gitu, yaitu kayu siwak. Wa fawaidun kasiratun, dan bersiwak itu sangat banyak sekali keutamaannya. Yadhurul famu, nah, pertama akan membersihkan mulut. Wa yardarabi, akan mendapatkan ridho Allah. Wa bayadul asnani, akan membersihkan gigi. Sudah 3. Wayatibun nakhati, akan mewangikan bau mulut. Wayasuddul lasati, akan menguatkan gusi. Wayuspal khalqati, akan membersihkan tenggorokan, jadi gak banyak dahak. Yang makan ya, banyak makannya. Karena kasratul bulugh itu yurasul jahri, banyaknya lembir itu akan mewarisi bodoh. Jadi kalau banyak lembir, bahasa Sundanya dahak, itu akan mewarisi kebodohan. Dari mana dasarnya kenapa banyaknya dahak akan mewarisi kebodohan? Karena dikala sedang banyak dahak itu, ke badan itu beda, rasa malas, muncul rasa malas gitu, pengennya tidur, diem gitu. Nah itu dengan bersiwak maka dahak-dahak itu akan hilang dengan sendirinya. Bersiwak itu ada kandungannya. Kalau kayu arok miswak sudah jelas. Cuman di sini konteksnya bersiwak, dan silakan memakai apa saja. Berarti pakai sikat gigi, pakai kain yang kasar, atau pakai sabuk handuk, pakai sabut kelapa. Kalau bicara boleh-boleh saja. Tapi yang lebih afdol yaitu yang diperuntukannya. Kalau pakai siwak, memakai kayu arok. Bagian kalau beli nggak seberapa harganya. Paling mahal itu cuma 15.000. Ya maksudnya secara kandungan apa berbeda kayunya gitu? Oh beda, memang beda. Makanya siwak itu sekarang sudah dijadikan pasta gigi. Sudah banyak dijadikan pasta gigi dari siwak itu. Wayukti wayuzkal patonati, selain tadi akan membersihkan dahak, juga akan mencerdaskan otak.
Berarti boleh tuh anak-anak dibiasakan yang sedang di pesantren atau yang sedang sekolah untuk membantu kecerdasan otaknya. Wayudo akul azru, dan dikala satu pekerjaan ibadah diawali dulu dengan bersiwak, pahalanya akan dilipat gandakan. Wayas hulun nazmi, dan akan dimudahkan dikala sedang sakaratul maut. Dikala mau meninggal itu mudah keluarnya ruh. Wayat kurus sahadati, dan akan Allah berikan kemampuan untuk membaca sahadat waktu meninggal. Hadisnya kan man akhiro kalamihi la ilaha illallah daholar jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, sudah jelas jannah. Gitu, sudah jelas dijamin akan masuk surga. Nah, ini salah satunya yaitu supaya mendapatkan itu dengan membiasakan bersiwak. Wa idamatuhu turasus saati, kalau sangkutannya dengan dunia akan melebarkan kebutuhan yang dulunya sempit, ruang lingkup luas, jadi luas. Wal gina wataya saru rizki, dan akan memudahkan rizki. Watas kunus sodai, dan akan mempatris, nggak ada was-was di dalam hati. Lapang. Nah, berarti yang punya penyakit was-was, biasakan bersiwak saja. Nah, itu akan hilang tuh. Wata jahabu jami'u ma fi rosi minal aja. Ternyata obat itu ada di amat. Nah, di sini juga akan menghilangkan seluruh penyakit yang biasa berada di kepala. Sakit kepala lah, flu lah, batuk lah gitu. Nah, itu dengan biasa bersiwak tidak akan ada penyakit itu. Kayak gitu. Berarti sangat mudah sekali kalau sering sakit kepala, sering pilek, bersiwak saja. Itu sengaja nyari tuh siwaknya. Bukan itu ya arahnya ya, maksudnya. Siwak ada. Ini mah hanya efek samping, jangan jadi tujuan. Tujuannya itu akhirnya siwak itu. Jadi sekali-kali nggak apa langsung jadi tujuan. Lagi sakit kepala kayak gitu. Udah ada sifatnya obatnya. Ya kan, selain digunakan ke gigi, dikala sedang sakit kepala bisa dipakai refleksi kan gitu. Gitu. Watakwal asnani, dan akan menguatkan gigi. Watajulul basori, dan akan menajamkan pandangan. Jadi tidak akan mempunyai penyakit mata, berarti rabun kalau yang biasa bersiwak. Watajidu fil hasanati wa tafrahul malaika, dan disenangi oleh para malaikat. Watasafahu, bahkan para malaikat itu senantiasa menyalami orang yang sedang bersiwak. Kenapa para malaikat itu sangat senang kepada orang yang bersiwak, sampai para malaikat itu menyalami orang yang sedang bersiwak? Liduri wajhihi, karena terlihat oleh para malaikat orang yang bersiwak itu wajahnya bersinar. Watasi uhu jahiro rojud li sholat wa yu'tol kita bil yamin. Nanti di alam mahsyar akan diberikan catatan amalnya itu melalui tangan kanan. Watajhabul jujam, kalau punya penyakit borokan disulat. Nah, itu kalau membiasakan bersiwak tidak akan mempunyai penyakit itu. Wayatihi malakul maut fi qabrihi, kedatangannya malakal maut
Indah qadri ruhihi fi surati hasanatin. Oh, malakal maut dikala mau mencabut ruh orang yang biasa memakai siwak akan datang dengan wajah yang tampan, gitu, tidak menakutkan, sehingga enak dicabut ruhnya dan mudah sekali keluar ruh dari jasad. Nggak bakalan kayak ayam disembelih, gitu. Bakal sekali maut itu. Urdon aifi urdil asnan walau kola wa urdon lakana Allah. Bagaimana kalau seandainya katanya giginya sudah tidak ada, kayak gitu, sudah ompong atau kalau sudah tua sudah berguguran, Bisa ya. ya untuk mendapatkan kesunahan tetap saja katanya walaupun sudah tidak ada gigi, karena substansi siwak bukan hanya membersihkan gigi, substansinya mendapatkan kesunahan, kan gitu. Tujuannya itu mendapatkan kesunahan, walaupun sarana yang akan dibersihkan sudah tidak ada gigi, gitu. Karena tujuannya untuk mendapatkan sunnah tetap saja bersiwak, walaupun sudah tidak ada gigi. Laulaan asyuqa ala ummati laparatu bisiwaki inda kulli fi'lin hasanatin. Bahkan Nabi sampai berangan-angan begini, kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan menghukumi wajib dalam bersiwak dikala mau mengerjakan sesuatu yang baik. Nah, berarti ini salah satu tanda sayangnya Nabi kepada umat, takut merepotkan umatnya, gitu. Maka kalau seandainya tidak akan merepotkan umat, hukum bersiwak itu akan diwajibkan. Ayakula fi awalihi, ada doanya nih, doa dikala sedang bersiwak. Allahumma bayyid bihi asnani wasadda bihi lasati wasaddid bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Terus batasan kayu arok atau kayu siwak itu wa ayat satu ini ala sidrin, satu jengkal. Ukuran siwak itu satu jengkal. Wa yukrahu ayazida tulu siwak, dimakruhkan memelihara siwak lebih dari satu jengkal. Nah, jadi dimakruhkan mempunyai siwak yang ukurannya lebih dari satu jengkal. Alasannya kenapa dimakruhkan mempunyai siwak lebih dari satu jengkal? 5 kila inna saitona yarkabu ala zaid, karena setan itu katanya duduk di lebihnya itu. Gitu. Jadi bukannya akan menjadikan kebaikan nantinya, gitu, kalau ukuran siwaknya lebih dari satu jengkal. Lantas jengkalannya jengkalan pribadi kita yang pakai, bukan dijengkalin sama orang, gitu. Jengkalan kita sendiri yang memakai. Oh, ini berarti potongan Ya, ya? Lebih berarti ya potong. kalau panjang berarti dipotong. Minimal malah yang satu jengkal sih panjangnya. Ya intinya hukumnya makruh, tidak boleh lebih dari satu jengkal. Dan bagaimana cara memegang? Sampai cara memegang pun diatur. Wayusanu ayakuna dalika bil yadil yumna. Nah, cara memegang siwak itu memakai tangan kanan. Tidak jadi Pensil. Dompetnya. Ada Dompet. dompet Cepat. di dompet ada. tidak jadi pas dikasih gedong. Nah, ini siwak. Memakai tangan kanan. Wa ayat alalihim siri min asfalihi. Posisi kelingking ada di bawahnya siwak. Wa binasril wusta wasababa fawqahu wal ibhamu asfali roksihi. Nah, berarti begini prakteknya.
Pokoknya jalan Dipraktekkan. asmalihi. Bimbing bawah. Wabinas fil wasfi as-sababa. Wakohu wal ilham asmali wa. Nah, ini ada di bawah siwak. Bimbing. Nah, ini yang 3 ada di atas. Ini ada di ujung. Oh, gitu. Dorong. Gitu. Penorong ini ya, penorong ya. Kelingking di bawah siwak, yang 3 di atas siwak. Penorong. Ini Penorongnya. nah, di ujung kepala siwak. Nah, ini cara memakai siwak. Cara memegangnya. Usulannya seperti itu. Nah, Kalau nggak kayak gitu nggak apa-apa. Makruh. Begini aja ada. tidak apa-apa, cuma tidak mendapatkan pahala sunnah. Karena keahlian pegang kan beda-beda. Tidak mendapatkan pahala memegang, bukan tidak mendapatkan pahala bersiwak, bukan. Nah, Pegang dapat pahala ya, pegangnya. megangnya saja mendapatkan pahala kalau sesuai dengan caranya, gitu. Semua diatur berarti ya. Sumaya nuhu pada ayat saka falma itu di yusro lihobarit dihi waktada bisohaba. Karena cara seperti ini emang hadis menunjukkan seperti ini waktada bisohaba, dan juga ikut kepada para sahabat yang mempraktikkan seperti ini. Wasahabu ba'duhum, ada disunahkan, yaitu dikala sebelum menggosokkan siwak, membaca doa Allahumma bayyid bihi asnani wasaddad bihi asati wasabbit bihi hati wa barik bihi ya arhamar rahimin. Panjang ya. Oh, bismillah bisa ya. Tuh kalau posisi kayak gitu, kalau melawan arus agak kaku kalau udah belum terbiasa. Kalau sudah biasa, dan itu harus dimulai di bawah telinga kanan. Nah, berarti di dalam, Nah, itu iya, susah. di kanan ke kiri. Berapa kali tuh? Berapa kali? Jadi 3 kali dulu, dari kanan mulai, set, 2, 3. Selebihnya silahkan, Oh, bagaimanapun. Itu mama kalau pakai siwak kayu apa namanya? arok. Atau Itu kalau bahasa Jawanya budal lah budal. Udah. juga Budalnya hilang ya? Hilang, udah. Jigong, kuning, jigong. Iya, hilang ya. Kuning-kuningnya gitu. ya kan dulu sebelum ada Kumur. pasta gigi, sebelum ada sikat gigi, pakai siwak. Dan tadi di padilahnya akan membersihkan gigi, kan gitu. Sela-selanya kan ini dalam itu kan. Ah. Kita dengan sikat gigi jadi kan Belum bisa lihat begitu. sih ya bentuknya, soalnya kan Udah kelas. awalnya seperti kayu begini. Hmm. Nah, nanti si kulitnya itu dikupas gini, dibuang kulitnya, digeprek. Oh, kalau dikeprek iya. Kuas, Jadi kuas. lembut nanti ujungnya. Ujungnya jadi lembut. Ujungnya jadi keprek. Kalau Nah, kayak joran kayak gitu kan. Jadi biar kayak keras. bulu-bulu sikat gigi nantinya. Udah kelas gitu. Iya, iya. Panjang lagi. Nah, beres Di itu. kelas ya? Ada. Ma'at tasmiyatil makrunatu bin niat. Nah, berarti kalau disusun dari mulai tadi menghadap kiblat, duduk atau jongkok, ta'awudz dulu, membaca 2 kalimat syahadat, membaca alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah, terus bersiwak. Setelah bersiwak, yaitu tadi bismillah. Ma'at tasmiyatil makrunati bin niat. Mulailah praktek wudhu, mulai membasuh kedua tangan. Oh, jadi pada Kan tadi menghadap kiblat dulu, duduk dulu, baca ta'awudz dulu, 2 kalimat syahadat dulu, bersiwak dulu, kan gitu. Banyak. Barulah bismillah, dan diiringi membaca bismillahirrahmanirrahim, diiringi dengan niat di dalam hati. Kalau kemarin konsep di fardu wudu menempatkan niat itu dikala mau membasuh muka, kan gitu. Nah, ini niat yang mana ini? Nah, gitu. Ini niat mengerjakan anggota wudu yang sunnah. Ini kan sunnah. Nah, ini sunnah, ini sunnah. Jadi kalau ingin mendapatkan kesunahan ini, 3 ini, harus diniatkan juga.
dua kali niat ya. Berarti 2 kali niat. Dikala membasuh anggota yang sunnah pasang niat sunnah. Dikala yang mau wajib dipraktekannya dikala mau membasuh muka. Nah, 2 kali niat. Karena niat itu mudah ya dengan ucapan kita di dalam hati. Dan dengan mengetahui bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah dari anggota wudhu, di situ sudah bisa ngomong hati kita sendiri bahwa ini sunnah, bahwa ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ngomong sendiri hati. Karena sudah bisa membedakan dan tahu membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Udah tersusun ya. Sempurnalah wudhu kalau seperti itu. Baru sampai situ belum praktek. Nah, berarti pekan depan nanti praktek. Ini baru tata cara sebelum praktek. Nah, itu dulu yang disampaikan. Selebihnya disambung dengan ngobrol, tapi supaya sempurna di sini kita tutup dulu dengan doa kita nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.